Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ahmad Lutfi selaku dosen mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya David. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, program studi manajemen. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh return on investment, price earning ratio, dan kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan Bank Mega periode 2013 sampai dengan 2024. Latar belakang penelitian. Pada latar belakang penelitian ini dilatar belakangi dengan harga saham yang merupakan indikator penting yang dapat mencerminkan nilai dan persepsi pasar terhadap kinerja suatu perusahaan. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2025, indeks harga saham gabungan atau IHSG itu mengalami penurunan tajam sebesar 6,12% akibat ketidakpastian global. Ini mencerminkan betapa sensitifnya pasar saham terhadap kondisi ekonomi dan sinyal-sinyal dari perusahaan. Perusahaan Bank Mega selaku entitas terkemuka di industri perbankan mengalami fluktuasi harga saham yang cukup signifikan sepanjang tahun 2013 hingga 2024. Untuk itu disebabkan oleh banyak faktor eksternal seperti pandemi, kebijakan suku bunga, dan kebijakan regulasi pemerintah yang mempengaruhi pasar. Dan itu juga belum cukup jadi dijelaskan apa saja faktor internal yang secara nyata mempengaruhi harga saham perusahaan ini. Karena itu saya meneliti ketiga indikator fundamental, yaitu return on investment sebagai variabel pertama, price earning ratio sebagai variabel kedua, dan kebijakan dividen sebagai variabel ketiga, yang secara teori dan empiris dianggap mampu mempengaruhi harga saham pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, return on investment. Menurut Kashmir tahun 2019, return on investment ini adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang digunakan. Jadi semakin tinggi return on investment, semakin efisien penggunaan aset perusahaan. Investor akan menilai return on investment sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek keuntungan yang baik, sehingga cenderung menaikkan minat beli dan harga saham. Lalu yang kedua ada price earning ratio. Menurut Alexander Tian pada tahun 2022, price earning ratio ini merupakan perbandingan antara harga saham di pasar dengan laba per saham atau earning per share. Price earning ratio juga mencerminkan seberapa besar investor bersedia membayar untuk tiap rupiah laba. Jadi semakin tinggi price earning ratio-nya itu menandakan harapan pertumbuhan laba yang tinggi dan bisa mendorong kenaikan harga saham. Lalu yang terakhir ada kebijakan dividen. Menurut Darmawan pada tahun 2018, kebijakan dividen merupakan keputusan manajemen tentang pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Dividen dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan stabil secara keuangan. Namun pengaruh kebijakan dividen bisa positif atau netral, tergantung pada konteksnya. Terlalu besar dividen bisa juga menghambat ekspansi, terlalu kecil juga bisa menurunkan kepercayaan investor. Nah, dari ketiga variabel ini digunakan karena relevan dalam pengambilan keputusan investasi serta memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap harga saham. Nah, dari beberapa masalah yang dijelaskan tadi, terdapat beberapa poin rumusan masalah yang disimpulkan. Itu rumusan masalah yang pertama, apakah return on investment berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Bank Mega periode 2013 sampai 2024? Lalu yang kedua, apakah price earning ratio berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Bank Mega periode 2013 sampai 2024? Lalu yang ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Bank Mega periode 2013 sampai 2024? Dan yang terakhir, apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan Bank Mega periode 2013 sampai 2024?
Nah, dari situ muncullah dugaan hipotesis yang saya ajukan, bahwa return on investment, price earning ratio, dan kebijakan dividen ini diduga berpengaruh terhadap harga saham baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya teliti ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang melakukan pendekatan asosiatif. Lalu sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan Bank Mega Tbk periode 2013 hingga 2024. Lalu selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya itu dilakukan melalui library research dan dokumen online atau resmi perusahaan. Selanjutnya untuk analisis data yang saya lakukan itu melalui yang pertama ada statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroklasisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji analisis regresi linear berganda, lalu ada uji T secara parsial dan uji F secara simultan, dan koefisien determinasi atau R-square. Oke. Pada hasil penelitian, hasil uji regresi linear berganda ini untuk interpretasinya return on investment dan price earning ratio memiliki koefisien positif. Artinya, jika return on investment atau price earning ratio meningkat 1%, maka harga saham akan cenderung naik. Selanjutnya untuk kebijakan dividen memiliki koefisien negatif, namun pengaruhnya tidak signifikan. Selanjutnya ada uji T. Untuk uji T ini menunjukkan bahwa return on investment berpengaruh terhadap harga saham dengan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Price earning ratio juga berpengaruh signifikan terhadap harga saham, namun kebijakan dividennya tidak berpengaruh terhadap harga saham secara parsial. Lalu untuk uji F-nya itu menunjukkan bahwa return on investment, price earning ratio, dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Dan untuk nilai S-square atau uji koefisien determinasi sebesar 0,873, artinya 87,3% variasi harga saham dijelaskan oleh ketiga variabel ini. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya pembahasan penelitian. Pada pembahasan penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Otomo pada tahun 2019 menyatakan kalau return on investment itu memiliki pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur. Lalu Hanifa dan Hindiari pada tahun 2021 menyatakan bahwa price earning ratio berpengaruh terhadap harga saham pada sektor properti. Sedangkan menurut penelitian Lavinda dan Sugiarto pada tahun 2019 menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh sama seperti hasil saya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pengolahan data dapat saya simpulkan kalau return on investment dan price earning ratio itu memiliki pengaruh terhadap harga saham secara parsial pada perusahaan Bank Mega periode 2013 sampai 2024. Sedangkan kebijakan dividennya tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham secara parsial. Kemudian ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Bank Mega periode 2013 sampai 2024. Demikianlah itu hasil dari presentasi mengenai penelitian saya. Apabila saya ada salah kata atau mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.